bahwa sesungguhnya dalam beternak ayam kampung itu ilmu pengiritan atau ilmu hemat bukan semata-mata atau tidak menjamin bahwa kita bisa untung dalam beternak ayam kampung. Itu jelas teman-teman, karena sudah saya praktekkan. Kita terlalu irit, berbagai macam cara sudah kita lakukan untuk menekan biaya pakan, tetapi pada faktanya ketika memang cara kita adalah cara yang salah, maka bukan untung yang akan kita dapatkan, tetapi justru malah buntung alias tumpur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semar ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita. Saya tidak bisa menyebutkan inisialnya siapa, tetapi yang pastinya komentar tersebut itu menunjukkan bahwa beliau itu sedang dalam keadaan frustasi, dan ternyata penyebab utamanya adalah karena beliau tidak pernah mendapatkan keuntungan dari usaha ternak yang beliau tekuni teman-teman. Dan setelah kami berkomunikasi melalui via WA, ternyata teman-teman dan sahabat semua, setelah saya kaji, beliau ini sudah melakukan cara yang kurang tepat atau cara yang keliru dalam beternak, yaitu terlalu irit ya, dengan tujuan beliau ini mau menghemat atau menekan biaya pakan supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, tetapi cara yang beliau lakukan merupakan cara-cara yang salah di dalam menghemat biaya ya. Jadi tidak semua jenis irit itu menguntungkan teman-teman ya. Jadi ini perlu dikoreksi. Tidak semua cara irit kita atau cara hemat kita itu bisa membawa keberuntungan. Justru tidak jarang dari mereka-mereka semua yang selalu menekan biaya pakan seminim mungkin, atau boleh dikatakan menggunakan ilmu pengiritan yang terlalu berlebihan, mereka buntung ya, bukan untung. Mereka buntung alias mereka tekor, rugi besar. Nah, penyebabnya kenapa teman-teman? Kenapa bisa begitu? Padahal sudah irit, tetapi faktanya mereka tidak untung sama sekali. Menurut pendapat saya teman-teman dan sobat semua, mereka sudah irit, mereka sudah melakukan penekanan biaya pakan seminim mungkin, tetapi pada faktanya mereka tetap saja rugi dan tidak untung. Secara logika teman-teman dan sobat semua, ketika kita beternak dengan menggunakan sistem pembesaran, maka target utama kita adalah bobot daripada ayam yang kita besarkan. Ayam akan bisa mendapatkan bobot secara maksimal ketika mereka cepat besar dalam pertumbuhan. Nah, sementara ayam bisa tumbuh kembang secara cepat dan normal tentunya itu ketika mereka tercukupi asupan nutrisi yang mereka serap ya. Nah, mereka akan menyerap nutrisi ya yang mereka butuhkan itu melalui makanan yang kita berikan. Apa jadinya ketika kita selalu memberikan pakan-pakan alternatif yang tidak jelas kandungan nutrisinya ya? Nah, maka mereka mungkin kenyang dalam sesaat, tetapi mereka tidak bisa menyerap nutrisi dengan cukup, yang pada akhirnya makanan yang mereka serap itu hanya akan menjadi kohe atau kotoran saja, tetapi sangat sedikit sekali yang akan bisa terserap oleh tubuh mereka. Sehingga karena sangat sedikit sekali asupan nutrisi yang terserap oleh tubuh mereka, ayam-ayam kita, maka tentu saja efeknya ayam kita menjadi kurus dan tidak cepat besar, dan pada akhirnya tidak bisa mencapai bobot yang kita targetkan. Nah, itu yang kemudian membuat mereka semua menjadi tumpur dan rugi teman-teman. Jadi sekali lagi, tidak semua cara irit itu bisa mendapatkan untung.
Nah, tetapi ada juga cara irit tapi bisa untung. Tetap ada teman-teman dan teman semua. Yang penting kita memang paham ya. Kita paham. Kita bisa hemat tetapi tetap untung. Ada caranya teman-teman ya. Nah, jadi yang akan saya ceritakan ini, yang saya akan jelaskan ini merupakan cara yang sudah saya praktekkan di peternakan saya teman-teman. Jadi saya tidak mencontoh karya-karya orang, artinya saya tidak mengikuti apa cara mereka, tetapi inilah cara yang saya lakukan di peternakan saya. Dan alhamdulillah setelah dikalkulasi antara hasil panen dengan biaya kosnya itu tetap masih mendapatkan keuntungan teman-teman. Dan kita hanya akan bicara tentang bahan pakannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang mau menginginkan irit, hemat ya, tetapi tetap untung, teman-teman cukup menyediakan dedak ya, dedak padi. Dan dedak padi ini kalau bisa, karena kita memang mau hemat, maka silakan teman-teman dapatkan dari tukang penggilingan saja langsung, karena harganya jelas lebih miring ya teman-teman. Kalau kita beli di toko pakan ternak, maka harganya itu kisaran 3.500. Tetapi kalau kita beli langsung ke penggilingan padi, kita hanya mengeluarkan Rp2.000 per kilogram. Maka selisihnya sudah 1.500 sendiri teman-teman per kilogramnya. Nah, kalau 1.500 kali 100 kilo ya, maka hasilnya sudah sangat luar biasa ya selisihnya, karena 150.000 ya teman-teman. Nah, kemudian bahan yang kedua yang harus kita gunakan agar kita bisa hemat biaya pakan tetapi kita masih tetap mendapatkan keuntungan, yaitu dari pakan-pakan alternatif lain. Silakan teman-teman cari pakan-pakan alternatif tetapi yang sekiranya kandungan nutrisinya itu bagus untuk ternak ayam kampung kita. Jangan asal-asalan ya. Jadi seperti yang saya dapatkan ini teman-teman. Karena saya kreatif ya, sehingga saya alhamdulillah bisa mendapatkan sumber pakan alternatif, dan ini bisa saya dapatkan dengan gratis teman-teman. Ini teman-teman dan teman semua, ini merupakan BS kerupuk opak, dan kerupuk opak itu sendiri berbahan baku dari ubi. Sedangkan ubi atau singkong itu kandungan nutrisinya sangat bagus sekali untuk pakan ternak ayam kita. Untuk membantu si ayam ini mudah untuk memakannya, maka kita harus menumbuknya sampai lembut, sampai benar-benar ayam itu tidak kesulitan untuk menyantapnya teman-teman. Ini kalau kita menggunakan pakan alternatif dari jenis BS opak ya, opak bawang kalau bahasa sini teman-teman. Seperti yang saya gunakan ini. Nah, tetapi kalau memang teman-teman bisa mendapatkan jenis yang sama seperti ini, silakan gunakan. Tetapi kalau tidak ya, maka teman-teman boleh mencari jenis pakan alternatif lain. Dan sebisa mungkin kita mencari yang gratis ya, kalau bisa teman-teman. Karena kalau gratis otomatis kan tidak perlu biaya teman-teman. Hanya mungkin kita perlu tenaga ya untuk mengambil ataupun untuk mengolahnya teman-teman. Jadi seperti yang saya lakukan. Dan dengan cara ini teman-teman, alhamdulillah saya bisa beternak dengan sehemat mungkin. Ya, nah kemudian supaya kita tidak hanya hemat saja, tetapi agar pertumbuhan ayam-ayam kita tetap stabil dan baik, maka kita akan campur dengan pakan pabrikan. Nah, kenapa kita harus melibatkan pakan pabrikan teman-teman? Teman-teman dan semua, seperti misi kita, bahwa target utama kita dalam sistem pembesaran ini yaitu bobot. Dengan kita melibatkan pakan pabrikan walaupun hanya beberapa persen untuk setiap racikan pakan, maka ayam-ayam kita akan bisa tumbuh kembang secara normal. Artinya mereka tetap akan bisa cepat besar teman-teman, jika dibandingkan dengan ketika kita hanya menggunakan pakan dari alternatif secara murni ya teman-teman. Nah, itulah manfaatnya kita sharing. Jadi paham, kita tidak hanya sekonyong-konyong mau irit, mau hemat supaya untung. Banyak irit tetapi buntung, tapi ada irit tapi kita untung. Nah, itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Caranya kita harus pintar-pintar mengakali teman-teman dan teman semua. Karena kita usaha di bidang ternak ini berhubungan dengan nyawa. Kita selamatkan nyawa-nyawa mereka, kita perbesar postur mereka supaya mereka berbobot dan bisa menghasilkan keuntungan untuk kita. Baiklah teman-teman dan teman semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kita bisa simpulkan bahwa tidak semua cara hemat itu bisa menguntungkan. Tapi bukan berarti tidak ada cara hemat yang menguntungkan. Karena salah satunya sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa
Untuk kita bisa hemat tetapi masih untung, kita harus menggunakan dedak padi. Kenapa harus menggunakan dedak padi? Karena dedak padi mudah sekali untuk kita dapatkan. Kemudian yang kedua, nutrisinya bagus dan harganya murah. Itu yang pertama. Dan kemudian kenapa kita harus menambahkannya dengan pakan-pakan alternatif lain yang nutrisinya bagus. Dan kalau bisa kita dapatkan dengan cara yang gratis. Karena teman-teman dan sobat semua, dengan kita menambahkan beberapa pakan alternatif yang dicampur dengan dedak, maka hasilnya pasti akan lebih bagus. Dan jenis pakan alternatif itu sendiri bukan berarti harus sama dengan jenis pakan alternatif yang saya gunakan, teman-teman. Ya, apabila teman-teman memang sulit untuk menemukan atau mendapatkan opak bawang atau opak BS yang saya gunakan, seperti yang saya gunakan, maka teman-teman bisa alihkan ke yang lain. Yang penting teman-teman pelajari dulu nutrisinya bagus atau tidak. Dan sebagai penyempurna, agar pertumbuhan dari ayam-ayam kita tetap terjaga, maka kita harus melibatkan pakan dari pabrikan, teman-teman. Kenapa kita harus melibatkan pakan pabrikan? Karena pakan pabrikan nutrisinya sangat-sangat lengkap. Dan apabila kita kolaborasikan dengan beberapa pakan alternatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita bisa beternak dengan hemat tetapi tetap masih bisa mendapatkan keuntungan. Akhirnya saya Jerry Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.